Ada 13 kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kurikulum rencana pembelajaran 1947. Kurikulum ini mengharuskan pembelajaran terkait dengan kejadian sehari-hari pada kesehatan dan pendidikan jasmani. Pandangan teori luar tentang kurikulum ini, pendidikan kolonial, persiapan pekerjaan, sentralitas pendidikan, pengaruh teori pendidikan Eropa. Pandangan dalam konteks Islam, penekatan pada pendidikan agama, pengaruh konstruktural, kemerdekaan dan nasionalisme, pengaruh kolonial. Kurikulum yang kedua yaitu Rencana Pembelajaran 1952, mengembangkan sistem pendidikan yang relevan dengan keadaan nasional dan nilai-nilai Pancasila. Rencana Pembelajaran 1952 mempunyai ciri khas yaitu yang pertama berlandaskan Pancasila, yang kedua pembagian pendidikan ada 2 tahap, pendidikan dasar 6 tahun dan pendidikan lanjutan 3 tahun. Yang ketiga fokus pada masyarakat, yang keempat peningkatan kurikulum kebangsaan, yang kelima peningkatan materi pembelajaran, yang keenam penekanan pada bahasa Indonesia, dan yang terakhir aspek moral dan kebangsaan. Gagasan teori rencana pembelajaran 1952, yang pertama Pancasila sebagai dasar pendidikan, yang kedua pengembangan karakter, yang ketiga keterlibatan komunitas lokal, yang keempat bahasa nasional, yang kelima kebutuhan ekonomi masyarakat, yang keenam kebangsaan dan budaya. Gagasan tentang anak usia dini rencana pembelajaran 1952 lebih berfokus pada pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan. Oleh karena itu, gagasan dan pendekatan PAUD mungkin tidak terlalu dalam kurikulum 1952. Sedangkan menurut teori luar terhadap kurikulum rencana pembelajaran 1945 di Indonesia pada masa itu mencerminkan pemahaman tentang perubahan pendidikan dan perkembangan nasional di negara ini. Sedangkan menurut pandangan perspektif Islam tentang kurikulum 1952, yang pertama pendidikan agama Islam, yang kedua penggunaan bahasa Arab, yang ketiga pendidikan karakter, yang keempat kebudayaan Islam. Pandangan teori Islam sangat bergantung pada kompleksitas pemikiran Islam di Indonesia pada masa itu yang melibatkan berbagai aliran dan sudut pandang. Namun, pada umumnya, teori Islam menekankan pentingnya pendidikan agama Islam dan pembentukan karakter moral dalam konteks pendidikan. Pandangan teori muatan lokal pada kurikulum 1945 akan mendorong pihak terkait untuk memasukkan unsur-unsur lokal yang kuat dalam kurikulum pendidikan dan memastikan bahwa pendidikan mencerminkan budaya nilai-nilai identitas masyarakat setempat. Kurikulum yang ketiga yaitu Rencana Pendidikan 1964 mempunyai 7 ciri-ciri kurikulum, yaitu yang pertama pendidikan kecakapan hidup, yang kedua mata pelajaran agama, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat pendidikan kewarganegaraan, yang kelima kurangnya fokus pada ilmu pengetahuan dan matematika, yang keenam pendidikan moral, dan yang ketujuh pendidikan jasmani. Sedangkan gagasan teori tentang kurikulum 1964 yang pertama, pendidikan kecakapan hidup, yang kedua keterpaduan agama dan moral, yang ketiga keterampilan kewarganegaraan, yang keempat keterampilan berbahasa, dan yang kelima keterampilan jasmani. Pendidikan anak usia dini pada saat itu lebih berfokus pada pendidikan informal di rumah masyarakat. Dalam pandangan teori luar, kurikulum ini dianggap sebagai respon terhadap kebutuhan lokal, tetapi bisa kritik pada kurangnya keseimbangan fokus, keterbatasan dalam menanggapi perkembangan modern, dan mendorong pengembangan kurikulum yang lebih sesuai dengan perkembangan terbaru. Dalam pendidikan global, kurikulum ini dianggap cocok dengan pandangan Islam dalam berbagai aspek seperti pendidikan agama, moral, dan keterampilan praktis. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Ciri-ciri dari kurikulum ini yaitu yang pertama pendidikan formal, yang kedua fokus pada agama dan moral, yang ketiga bahasa Indonesia, dan yang keempat pembinaan jiwa Pancasila, yang kelima pengetahuan dasar, yang keenam kecakapan khusus. Gagasan teori ini yaitu yang pertama kurikulum berbasis nilai-nilai keagamaan,
Yang kedua, pendidikan moral dan karakter. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang keempat, pendidikan kewarganegaraan dan patriotisme. Yang kelima, keterampilan praktis. Yang keenam, kesehatan jasmani. Pandangan teori luar terhadap kurikulum ini yaitu yang pertama, konteks sejarah lokal, yang kedua, pendekatan agama, yang ketiga, kurangnya fokus pada ilmu pengetahuan, yang keempat, kepentingan bahasa nasional, yang kelima, pendidikan moral dan karakter. Pandangan teori Islam menekankan penekanan pada pendidikan agama dan moral. Mereka juga menilai positif penggunaan bahasa Indonesia dan upaya untuk membentuk patriotisme. Pandangan teori muatan lokal sebagai respon terhadap kebutuhan dan nilai-nilai lokal serta upaya untuk mempertahankan identitas dan moral. Yang keempat itu bahasa nasional dan identitas. Yang kelima, pendidikan jasmani dan kesehatan. Anak usia dini pada masa itu masih cenderung menerima pendidikan informal di rumah dan dalam konteks keluarga. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Ciri-ciri kurikulum ini yaitu yang pertama, kurikulum berbasis masyarakat, yang kedua, kurikulum berbasis keterampilan, yang ketiga, pendidikan agama dan moral, yang keempat, bahasa Indonesia, yang kelima, pendidikan jasmani dan kesehatan, yang keenam, kurangnya fokus pada ilmu pengetahuan dan matematika. Gagasan teori ini yaitu yang pertama, humanisme dan relevan, yang kedua, keterampilan praktis, yang ketiga, pendidikan karakter dan moral, yang keempat, bahasa nasional dan identitas, yang kelima, pendidikan jasmani dan kesehatan. Anak usia dini pada masa itu masih cenderung menerima pendidikan informal di rumah dan dalam konteks keluarga. Pandangan luar mungkin menghargai upaya relevan dengan masyarakat, tetapi mungkin kritik kurangnya penekanan pada ilmu pengetahuan. Pandangan teori Islam mendukung pendidikan agama dan moral dalam kurikulum serta penggunaan bahasa Indonesia. Pandangan teori muatan lokal dapat memahami kurikulum ini sebagai respon terhadap kebutuhan dan budaya lokal, dengan fokus pada keterampilan praktis dan penggunaan bahasa nasional. Yang keenam yaitu kurikulum 1984. Ciri-ciri kurikulum ini yaitu yang pertama, kurikulum berbasis konten, yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, yang ketiga, pendidikan moral dan agama, yang keempat, ilmu pengetahuan dan matematika, yang kelima, pendidikan jasmani dan kesehatan, yang keenam, pengajaran guru. Gagasan teori ini yaitu yang pertama, humanisme pendidikan, yang kedua, kognitivisme, yang ketiga, pendidikan moral dan agama, yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia, yang kelima, kurikulum berbasis akademis, yang keenam, peran guru sebagai otoritas. Pandangan teori luar menghargai peningkatan pendidikan akademik dan upaya untuk memperkuat bahasa Indonesia. Pandangan teori Islam mendukung pendidikan agama dan moral serta penggunaan bahasa Indonesia. Pandangan teori muatan lokal dapat memahami sebagai pendekatan tradisional yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan memperkuat bahasa Indonesia. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Ciri-ciri kurikulum ini, kurikulum berbasis kompetensi, yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, yang ketiga, peningkatan pendidikan ilmiah, yang keempat, mengintegrasikan pendidikan karakter, yang kelima, pendidikan jasmani dan kesehatan, yang keenam, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Gagasan teori ini yaitu yang pertama, pendekatan berbasis kompetensi, yang kedua, peningkatan pendidikan ilmiah, yang ketiga, pendidikan karakter, yang keempat, bahasa Indonesia, yang kelima yaitu KTSP. Pandangan teori luar menghargai pendidikan berbasis kompetensi dan peningkatan ilmu pengetahuan dan matematika. Pandangan teori Islam mendukung pendidikan agama dan moral serta penggunaan bahasa Indonesia. Pandangan teori muatan lokal dapat memahami rencana pendidikan berbasis kompetensi, pengembangan keterampilan praktis dan pentingnya bahasa Indonesia dalam
konteks keberagaman bahasa daerah. Yang kedelapan yaitu kurikulum berbasis kompetensi 2004. Ciri-ciri kurikulum 2004 yaitu yang pertama, orientasi pada kompetensi. Yang kedua, kurikulum berbasis proyek. Yang ketiga, pengembangan sikap dan etika. Yang keempat, penghargaan terhadap kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, penilaian holistik. Gagasan teori ini itu yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, pembelajaran aktif. Yang ketiga, keterampilan praktis. Yang keempat, penilaian holistik. Yang kelima, kemampuan berpikir kreatif. Kesembilan yaitu kurikulum tingkatan satuan pendidikan. Kurikulum ini memberi sekolah otonomi untuk merancang kurikulum mereka sesuai kebutuhan lokal, menggunakan pendekatan terpadu berbasis kompetensi dan penilaian formatif. Pada KTSP 2006, pendidikan anak usia dini masih kurang mendapatkan penekanan yang signifikan dalam kurikulum. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013 atau K13. Ciri-ciri kurikulum ini yaitu yang pertama, pendekatan saintifik. Yang kedua, integritas mata pelajaran. Yang ketiga, penekanan pada karakter dan etika. Yang keempat, berbasis kompetensi. Yang kelima, menggunakan KTSP sebagai landasan. Yang keenam, pembelajaran tematik di SD. Yang ketujuh, asesmen formatif dan portofolio. Yang kedelapan, fleksibel sekolah. Dalam kurikulum 2013 PAUD menekankan yang pertama, pengembangan holistik anak. Yang kedua, pembelajaran melalui bermain. Yang ketiga, pembentukan karakter positif. Yang keempat, keterlibatan orang tua. Yang kelima, literasi awal. 11 yaitu kurikulum darurat. Ciri-ciri kurikulum darurat adalah sederhana, fokus pada dasar, fleksibel, mudah diterapkan, dan berorientasi pada kemauan siswa dalam situasi darurat. Gagasan PAUD dalam kurikulum darurat mencakup keselamatan anak, pembelajaran melalui bermain, dukungan kesejahteraan, dan literasi dasar yang sesuai dengan situasi kritis. 12 yaitu kurikulum prototipe. Ciri kurikulum prototipe termasuk eksperimen, fleksibilitas, pembaruan terus-menerus, dan menanggapi tantangan dalam pengembangan awal. Gagasan tentang PAUD dalam kurikulum prototipe melibatkan eksperimen, penyesuaian, inovasi, dan evaluasi berkelanjutan untuk menciptakan metode pembelajaran yang sesuai dengan anak usia dini. Dan yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Ciri-ciri kurikulum merdeka adalah penekanan pada kemandirian siswa, fleksibilitas peran guru sebagai fasilitator pembelajaran yang relevan, dan penilaian holistik. Dalam kurikulum merdeka, PAUD melibatkan kemerdekaan belajar anak, pembelajaran berbasis minat, peran guru sebagai pendukung, dan pembelajaran yang menyenangkan. Sekian paparan materi tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.